Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Destia Arisnopianti, NIM N01119132 dari kelas Biokimia B akan menjelaskan tentang apa itu asam amino. Selamat menyaksikan. Apa itu asam amino? Asam amino itu adalah senyawa yang penting dalam pembentukan protein di dalam tubuh. Asam amino tersusun dari gugus nitrogen, hidrogen, oksigen, dan karbon. Struktur asam amino itu satu atom C atau karbon pada asam amino mengikat 4 gugus yang berbeda. Pertama, mengikat pada gugus amina atau NH2, kedua mengikat pada gugus asam karboksilat atau COOH, ketiga mengikat pada atom hidrogen, keempat mengikat pada gugus R atau rantai samping yang akan membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain. Asam amino memiliki sifat dapat larut dalam air, tapi tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Jika asam amino larut dalam air, gugus karboksilatnya akan melepaskan ion H+, sedangkan gugus aminanya akan menerima ion H+. Kita sudah tahu bahwa asam amino itu memiliki peran penting di dalam tubuh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung. Mengapa bisa? Karena asam amino itu menjaga agar sistem kardiovaskuler tetap bekerja dengan baik. Kedua, menjaga keseimbangan enzim dan hormon dengan cara mengeluarkan insulin sehingga kadar gula darah di dalam tubuh itu tetap stabil. Ketiga, meningkatkan daya ingat, dan keempat, meningkatkan stamina. Karena asam amino ini dapat meningkatkan proses detoksifikasi amonia di dalam hati, sehingga dia pun dapat meningkatkan stamina kita. Kekurangan asam amino di dalam tubuh dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah mengganggu fungsi otak dan mengganggu kesehatan mental. Asam amino ini berguna untuk pembentukan berbagai macam jenis neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang berperan dalam mengantarkan stimulus ke sel saraf otak. Asam amino itu memiliki beberapa jenis, baik dari segi pembentukannya maupun dari rantai sampingnya. Kalau dari segi pembentukannya, asam amino itu terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh. 9 jenis asam amino ini adalah histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptopan, dan valin. Untuk memenuhi asam amino ini, kita bisa mendapatkannya dari makan makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, daging, dan buah-buahan. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi di dalam tubuh, sehingga kita tidak perlu susah untuk memenuhi kebutuhan asam amino ini. Asam amino non-esensial ini terbagi menjadi 11 jenis, yaitu alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino itu terbagi menjadi 7 golongan, yaitu asam amino yang merupakan rantai karbon yang alifatik, asam amino yang mengandung gugus hidroksil, asam amino yang mengandung atom belerang, asam amino yang mengandung gugus asam atau amidanya, asam amino yang mengandung gugus basa, asam amino yang mengandung cincin aromatik, dan asam amino yang membentuk ikatan dengan atom nitrogen pada gugus amino. Perlu kita ketahui bahwa ada asam amino yang terdapat di dalam protein dan ada juga asam amino yang tidak terdapat di dalam protein. Asam amino yang terdapat di dalam protein itu contohnya seperti glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan lain sebagainya. Tetapi yang termasuk dalam kelompok asam amino yang tidak terdapat di dalam protein itu adalah omitin,
homocysteine, homoserine, citrulline, dan lain sebagainya. Asam amino itu mengalami reaksi metabolisme yang diawali dengan proses pelepasan gugus amino, lalu perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Pada pelepasan gugus amino ini terjadi dua proses, yaitu proses transminase dan deaminase. Pertama, proses transminase. Proses transminase itu adalah proses katabolisme yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah alanin transminase dan glutamat transminase. Alanin transminase itu dapat mengubah berbagai jenis asam amino menjadi alanin selama tersedianya asam piruvat. Sedangkan glutamat transminase itu dapat merubah asam amino menjadi asam glutamat. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepas akan ditangkap oleh asam ketum. Proses transminase ini juga bersifat reversibel atau berlangsung secara dua arah. Kedua adalah proses deaminase atau disebut juga deaminase oksidatif. Pada proses ini menggunakan katalis glutama dehidrogenase. Pada proses ini juga terjadi proses asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Pada umumnya, asam amino diperoleh dari proses hidrolisis protein menggunakan basa atau enzim. Dari proses ini akan didapat berbagai macam jenis asam amino. Untuk menentukan jenis asam aminonya digunakan beberapa metode, yaitu gravimetri, kalometri, mikrobiologi, kromatografi, dan elektroforesis. Kromatografi yang sering digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan kromatografi penukar ion. Penyakit yang berhubungan dengan asam amino adalah fenilketonuria atau PKU, yaitu adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu merubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin karena tidak memiliki enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH yang berfungsi untuk merubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Kedua adalah maple syrup urin disease atau MSUD, adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memproses asam amino sehingga terjadi penumpukan zat berbahaya di dalam urin dan darah. Ketiga adalah penyakit homocystinuria, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami pertumbuhan yang cepat, osteoporosis, dan kelainan tulang lainnya yang terkait dengan efek penurunan fungsi konsentrasi turunan homocysteine. Pada penyakit ini, penderita yang tidak diobati akan meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan dengan meningkatkan sulfasi pada tulang rawan melalui aktivitas hormon pertumbuhan. Penderita ini juga akan memiliki rambut dan kulit yang kasar dan berwarna terang. Jadi itulah video tentang asam amino dari saya. Saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di dalam video ini saya menjelaskan yang pertama itu pengertian asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang berperan penting dalam pembentukan protein di dalam tubuh. Kedua, struktur asam amino, yaitu yang satu atom karbon atau atom C-nya itu mengikat tempat gugus yang berbeda. Ketiga, sifat asam amino, yaitu dapat larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut polar. Keempat adalah peran asam amino yang salah satunya adalah mencegah kesehatan jantung. Kelima, jenis asam aminonya itu baik dari segi pembentukan dan rantai sampingnya. Kalau dari segi pembentukan, asam amino itu terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kalau berdasarkan rantai sampingnya, asam amino itu terbagi menjadi 7 kelompok. Lalu, saya juga menjelaskan tentang ada asam amino yang terdapat di dalam protein, ada juga asam amino yang tidak terdapat di dalam protein. Saya juga menjelaskan tentang cara memperoleh asam amino itu biasanya dari hidrolisis protein dengan metode kromatografi. Dan
penyakit yang berhubungan dengan asam amino, salah satunya adalah phenylketonuria.